Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Megawati dan Rizik Syihab sekarang ternyata berada dalam komplotan sama. Bukan berarti mereka bersekutu ya, tapi setidaknya mereka sekarang sama-sama jadi Amirus Curiae untuk Mahkamah Konstitusi. Istilah Amirus Curiae sedang naik daun saat ini. Itu bahasa Latin yang kalau diterjemahkan artinya sahabat pengadilan. Megawati dan Rizik secara terpisah mengajukan diri jadi sahabat pengadilan MK dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Selain mereka berdua, terdapat ratusan warga lainnya yang juga mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan. Pada dasarnya mereka mendukung upaya penggugatan hasil Pilpres 2024. Yang mengajukan permohonan tentang perselisihan hasil pemilu secara resmi adalah dua kubu penantang Prabowo, kubu Anies Mohaimin dan kubu Ganjar Mahfud. Hasil penghitungan suara resmi sejauh ini menunjukkan kedua kubu ini kalah. Suara Prabowo jauh di atas Anies dan Ganjar. Tapi kedua kubu yang kalah tidak terima. Mereka bersama-sama menganggap ada kecurangan yang terstruktur, masif, dan sistematis sehingga seharusnya hasil Pilpres ditinjau kembali. Mereka percaya bahwa hasil Pilpres seharusnya dibatalkan dan Pilpres dilakukan ulang. Bahkan ada gugatan agar dalam Pilpres ulang Gibran tidak boleh diikutkan sebagai cawapres. Karena itulah sekarang MK sedang menguji gugatan mereka. Para sahabat pengadilan yang tadi saya sebut pada dasarnya mendukung upaya kedua paslon kalah tersebut. Mereka memang tidak tegas-tegas bilang mereka mendukung Anies dan Ganjar atau anti Prabowo. Narasi yang mereka gunakan adalah demi kepentingan demokrasi dan reformasi, para hakim MK harus dikawal untuk melahirkan keputusan yang adil. Tapi dalam keseluruhan pernyataan yang mereka ajukan, kita bisa sangat rasakan betapa para sahabat pengadilan menganggap pemilu 2024 penuh kecurangan untuk memenangkan Prabowo dan salah satu aktor utama kecurangan ini adalah Presiden Jokowi. Jangan anggap para penggugat itu adalah kalangan abal-abal. Yang paling awal mengajukan sahabat pengadilan adalah aliansi akademisi dan masyarakat sipil yang beranggotakan 303 orang dari kalangan akademisi dan masyarakat sipil. Pengajuan sahabat pengadilan itu dilakukan pada 28 Maret 2024 oleh dua ilmuwan yang lazim muncul di media, Ubaidillah Badrun dari Universitas Negeri Jakarta dan Sulistiowati Irianto dari UI. Aliansi ini bahkan menyatakan Raka Buming tidak memenuhi persyaratan sebagai calon wakil presiden dan minta MK tidak ragu mendiskualifikasi kemenangan Prabowo. Di luar itu ada pula 4 BEM dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Airlangga yang juga mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan. Pada 1 April, langkah serupa dilakukan sastrawati Ayu Utami yang mewakili 159 seniman dan budayawan. Mereka menyatakan dukungan pada MK agar tidak ragu mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran. Sampai tanggal 17 April sudah tercatat lebih dari 20 sahabat pengadilan ke MK di luar yang diajukan Megawati tadi. Dari kubu Anies, pengajuan dilakukan oleh tokoh-tokoh terkemuka yaitu Rizik Syihab, Din Syamsuddin, Ahmad Sabri Lubis, Yusuf Martak, hingga Munarman. Begitu juga ada pengajuan sahabat pengadilan dari Indonesian American Lawyers Association yang melakukan sejumlah kajian terhadap proses pemilu di luar negeri. Mereka menyatakan menemukan dugaan kecurangan atas penyelenggaraan pemilu di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat. Jadi sebenarnya ada banyak pengajuan sahabat pengadilan yang diajukan. Tapi bagaimanapun kasus Megawati tentu punya posisi khusus. Saya bahkan menangkap kesan usulan Megawati muncul di hari-hari terakhir sebelum MK mengambil keputusan agar bisa mempengaruhi para hakim. Pengajuan sahabat pengadilan kan sebelumnya kurang memperoleh perhatian masyarakat. Dan nampaknya kini diharapkan nama Megawati akan menaikkan daya pengaruh gerakan kolektif ini. Usulan itu juga merupakan lanjutan dari kolom yang ditulis Megawati di harian Kompas berjudul Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi. Rencananya putusan final MK terkait PHPU akan dilaksanakan pada Senin 22 April pukul 10. Sementara surat permohonan Megawati itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada 16 April lalu. Jadi pengajuan sahabat pengadilan dari Megawati dilakukan
kurang dari sepekan sebelum MK mengakhiri sidang. Kalimat-kalimat Mega sangat tegas dan keras tentang peran penting para hakim MK. Dia mengingatkan hakim MK memiliki tanggung jawab langsung kepada Tuhan. Menurutnya, hakim MK tidak hanya bertanggung jawab sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi, tapi juga berperan vital dalam menjaga keadilan, terlebih ketika berhadapan dengan tembok kekuasaan. Mega menilai Pilpres 2024 adalah puncak kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif yang dilandasi motif nepotisme yang mendorong penyalahgunaan kekuasaan presiden. Mega bahkan menganggap nepotisme di masa ini berbeda dengan zaman Presiden Soeharto. Menurutnya, nepotisme saat ini dilaksanakan melalui sistem pemilihan umum ketika presiden masih menjabat dan ada kepentingan subjektif bagi kerabatnya. Kondisi ini terjadi akibat etika dan moral yang dijauhkan dari praktek hukum, tulis Mega. Di bagian akhir suratnya, Mega bahkan dengan tegas menyatakan, semoga ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Dari apa yang ditulis, terasa sekali harapan Megawati terhadap para hakim MK untuk mengabulkan gugatan kubu Ganjar atas nama integritas MK. Megawati mungkin sadar bahwa dalam persidangan PHPU selama sebulan terakhir, kubu Ganjar dan Anies menampilkan saksi dan ahli yang tidak meyakinkan. Megawati mungkin sadar bahwa bukti-bukti empirik yang diajukan kubu Ganjar dan Anies jauh dari meyakinkan. Karena itu Megawati nampaknya berharap agar para hakim MK tidak hanya mengandalkan apa yang dikemukakan selama proses persidangan. Mega nampaknya berharap agar para hakim menggunakan pikiran dan nuraninya untuk mengambil keputusan. Hanya bila itu dilakukan, kebenaran akan hadir tanpa dapat dihalangi. Pertanyaannya sekarang, apakah pengajuan sahabat pengadilan ini akan mempengaruhi keputusan MK? Sebelum soal Megawati, saya ingin komentari dulu pengajuan yang dilakukan bersama-sama oleh beragam pihak tadi. Amicus curiae adalah konsep hukum yang lazim dikenal dalam persidangan. Tapi kekuatannya adalah lebih pada masukan pihak ketiga yang dianggap layak didengar. Para sahabat pengadilan tidak bertindak sebagai pihak yang sedang dalam perkara, tapi hanya berkepentingan menyampaikan informasi terhadap kasus secara khusus. Tujuannya adalah untuk memberikan keterangan, membantu pemeriksaan, dan sebagai bentuk partisipasi. Keterangan yang diberikan dapat berupa paparan fakta, pendapat hukum, ataupun penjelasan secara ilmiah. Pengajuan permohonan sahabat pengadilan bukan baru terjadi dalam pemilu dan pilpres tahun ini. Di pemilu sebelumnya pun sudah ada, tapi kali ini jumlahnya terbanyak. Sekedar catatan, Amicus curiae juga pernah mencuat dalam sidang kasus penembakan Brigadir J atau Joshua Huta Barat dalam kasus Sambo yang terkenal itu. Saat itu, jaksa menuntut Barada E alias Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana 12 tahun penjara. Terhadap tuntutan itu, Aliansi Akademisi Indonesia kemudian menyerahkan Amicus curiae kepada majelis hakim dan menyatakan dukungannya kepada Richard. Dan dalam putusannya, majelis hakim ternyata mempertimbangkan masukan para akademisi tersebut. Richard divonis penjara hanya 1,5 tahun. Dukungan kepada Richard dipandang sebagai bentuk kecintaan pada bangsa dan negara, sekaligus merepresentasikan harapan masyarakat. Jadi selalu terbuka kemungkinan, kali ini pun MK mendengar masukan dari para sahabat pengadilan. Tapi biar bagaimanapun, Hakim MK tentu akan pertama-tama melandaskan diri pada apa yang disampaikan selama persidangan. Dan dalam hal ini, kita mungkin bisa sepakat bahwa kesaksian, pengakuan, pendapat, bukti yang disajikan kubu Anies dan Ganjar sangat lemah. Sebagian pihak bahkan menganggap apa yang ditampilkan kubu Anies dan Ganjar hanya sekedar dagelan yang hampir pasti tak akan punya pengaruh yang kuat untuk mendelegitimasi penghitungan suara KPU yang memenangkan Prabowo. Jadi kalau sekarang pada akhirnya Megawati pun merasa harus turun tangan, itu nampaknya tak akan berarti apa-apa. Dengan atau tanpa sahabat pengadilan, kemenangan Prabowo sudah pasti akan disahkan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia akan selamat.